Yang pertama kita akan membahas akuisisi interim pada poin 8.1. Nah, kali ini kita membahas perubahan kepemilikan perusahaan induk, yaitu meningkat atau memperoleh atau mempertahankan kendali. Jadi di sini ada 3 poin. Induk memperoleh kepentingan pengendali selama periode interim. Induk memperoleh kepentingan pengendali secara bertahap, dan induk memperoleh saham tambahan dari non-controlling interest. Untuk menurutnya, yaitu mempertahankan atau kehilangan kendali, induk menjual saham tetapi memelihara kendali, lalu induk menjual saham tetapi mengurangi batas kendali. Lalu untuk pengendalian pada akuisisi interim, induk itu memperoleh pengendalian. Ada 2 poin di sini: menentukan implied value dan alokasi ekses, dan menerapkan prosedur konsolidasi. Lalu akuisisi interim di mana pengendalian masih dipertahankan, ini induk meningkatkan bagiannya dengan membeli lebih banyak saham atau mengurangi bagiannya dengan menjual sebagian sahamnya. Perubahan penyertaan induk atau parent pada perusahaan anak atau subsidiari didasarkan pada nilai wajar yang mendasari ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui. Modal disesuaikan. Lalu penjualan interim di mana pengendalian dilepaskan, yaitu induk menjual sebagian dari investasinya dan tidak lagi memegang kendali. Di sini ada 2 poin: mengurangi investasi berdasarkan proporsi bunga yang dijual, dan juga merekam keuntungan atau kerugian penjualan, dan juga menghentikan konsolidasi. Lalu apakah ada keuntungan atau kerugian? Nah, pada aturan dasarnya tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat pada transaksi ekuitas dengan milik perusahaan. Tapi di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengendalian sebelum dan sesudah transaksi adalah transaksi ekuitas, yaitu tidak ada untung atau rugi, dan juga disesuaikan model disetor jika diperlukan. Poin kedua, tidak ada kontrol sebelum dan kontrol setelah, yaitu titik akuisisi bisnis, tidak ada kerugian dan juga merupakan transaksi gain on bargain purchase. Poin ketiga, kontrol sebelum dan tidak ada kontrol setelah, yaitu disposisi aset dan juga keuntungan dan kerugian telah tercatat. Lalu adalah pra akuisisi, yaitu laba sebelum tanggal akuisisi dieliminasi dari pendapatan konsolidasi dengan salah satu dari 2 metode berikut. Yang pertama adalah mengecualikan pendapatan dan beban entitas anak sebelum diakuisisi dari jumlah konsolidasi, atau yang kedua, memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk setahun penuh dan dikurangi pra-akuisisi pendapatan sebagai item terpisah. Lalu nilai buku ekuitas pada tanggal interim, ini menghitung nilai buku ekuitasnya pada tanggal akuisisi. Pada beginning book value equity, ini ditambah pre-acquisition revenues dan dikurangi pre-acquisition expense dan juga dikurangi pre-acquisition dividends. Hasilnya adalah sama dengan book value equity at acquisition. Penjualan dan beban, yaitu bukan dividen, untuk tahun tersebut dapat diasumsikan sama. Ya, perkenalkan nama saya Rani Cayono dengan nomor market 254. Nah, di sini untuk selanjutnya pada chapter 8, di sini subbab 8.2 yakni perubahan presentasi kepemilikan. Consolidation change in ownership interest. Nah, di sini untuk contoh 1 akuisisi bersaham. Nah, POP mengakuisisi Sun dalam serangkaian akuisisi menghasilkan total kepemilikan 90%. Nah, pada tanggal 1 April itu mengakuisisi saham sebesar 5% dengan biaya investasi 70.000. Lalu tambah lagi pada 1 Juli mengakuisisi saham sebesar 5% lagi dengan biaya investasi 8.000, dan pada 1 Oktober mengakuisisi saham 80% menjadi 210.000. Nah, jadi si POP ini memiliki saham pada SON 90% dengan biaya investasi 225.000. Nah, untuk selanjutnya di sini ada informasi tambahan. Total nilai buku dan nilai wajar aset bersih pada SON pada tanggal 1 Oktober adalah 220.000 US dollar. Yang pertama di sini ada biaya 80% kepemilikan SON, yakni pada tanggal 1 Oktober itu sudah 80% dengan jumlah 210.000. Lalu implied value of SON ini cara menghitungnya tinggal 210.000 dibagi 80%, nanti hasilnya 262.500.
Lalu untuk fair value equities of Sun sudah ada di buku di soal ini, dan untuk goodwill-nya itu selisih antara implied value dan fair value yang menghasilkan 42.500. Nah, untuk selanjutnya di sini ada distribusi laba. Nah, total income pada tahun berjalan adalah sales-nya 150.000, lalu expense-nya 110.000. Nah, untuk net income-nya seperti biasa ya teman-teman, tinggal sales dikurangi expense. Nah, hasilnya itu 40.000. Nah, karena porsi kepemilikan 90% ini dimulai dari tanggal 1 Oktober, maka kita menghitung 90%-nya dan NCI-nya juga ini mulai 1 Oktober. Nah, pada 1 Oktober sampai 31 Desember di sini itu ada sales sebanyak 33.750 dan expense-nya 24.750. Sama, tinggal dikurang saja. Nanti ketemunya 9.000. Lalu untuk NCI-nya 10% dari kita tadi, yakni 3.750, dan untuk NCI expense-nya itu 2.750. Nah, tinggal dikurang hasilnya 1.000. Nah, karena kita tadi mengakuisisi 90%-nya itu mulai dari tanggal 1 Oktober, otomatis sebelum 1 Oktober kita juga memiliki sales dan expense. Untuk sales dan expense sebelum 1 Oktober di sini salesnya 112.500 dan expense-nya 82.500. Nah, apabila dikurang ini sama dia, hasilnya 30.000. Nah, apabila ditambah si net income dari CI share, NCI share, dan before pre-acquisition itu nanti nilainya sama dengan total income pada tahun berjalan, yakni 40.000. Nah, lalu kita menyusun jurnal kertas kerja dari POP. Nah, di sini itu ada information ya, teman-teman, di kota ini tidak ada dividen sebelum atau sesudah akuisisi dalam kasus ini. Nah, angka 0 itu disekretakan hanya untuk kejelasan. Nah, income from Sun di sini itu 9.000 seperti yang kita tahu tadi. Net income-nya itu 9.000 after acquisition 90%. Dividennya 0 sudah dijelaskan, lalu investment in Sun sama 9.000. Lalu untuk NCI share 1.000, di sini dividennya 0 dan non controlling interest-nya 1.000. Sales 112.500, capital stock 100.000, retained earning 90.000, dan goodwill-nya di sini 42.500. Di sini itu didapat dari excess yang ditimbulkan tadi. Lalu dapat cost of sales and expense 82.500, dividends 0, dan investment in Sun 236.250. Nah, ini tuh didapat dari nilai yang tadi ya teman-teman. Yang after dibagi 80% ketemu 100%-nya berapa, lalu kita kali dengan 90%. Porsi kepemilikan kita hasilnya 236.250. Dan untuk non controlling interest-nya sendiri 26.250. Nah, di sini langsung saja dengan jurnal-jurnal yang tadi langsung saja kita masukkan ya teman-teman ke kertas kerja laba rugi dan sales yang tadi 112.500 kita masukkan income from Sun. Karena income from Sun harus hilang, maka kita debit menjadi 0, lalu expense-nya kita kredit 82.500, NCI share 1.000 karena pada akuisisi ini 90%, sebelumnya kan belum 90%. Kita akuisisi 90%, maka harus timbul NCI share. Lalu retained earning tetap sama 90.000. Nah, terus masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini ya sama sih, tinggal kita masukkan saja seperti yang kita jurnal tadi itu. Di sini ada investment insan sebanyak 200 sebanyak 9.000, bilangnya 236.250. Lalu goodwill-nya karena kita tadi ada excess menjadi 42.500, common stock 100.000, lalu controlling interest sebesar 26.250. Nah, selanjutnya pada contoh 2 di sini penjualan interim pengendalian berlanjut. Nah, PAM memiliki 90% kepentingan dari Sun dengan saldo investasi pada tanggal 1 Januari 2017 288 US dollar dan memberikan ekuitas dasar Sun ditambah 18 goodwill. Namun 20% total goodwill tersirat. Selama tahun 2017, Sun melaporkan bahwa pendapatan 36 US dollar dan membayar dividen 20 US dollar pada 1 Juli.
Nah, namun PAM ini menjual 10% kepemilikan dari Sun pada tanggal 1 Januari seharga 40 US dollar. Nah, di sini kita bisa lihat before sale itu 90% dengan 888, lalu interest nya 10% dijual, dan after the sale otomatis 90 dikurangi 90 dikurangi 10% jadinya 80%. Nah, di sini itu ada investasi di Sun dengan T account ya. Yang pertama itu balance-nya yang pertama pada tanggal 1 bulan 1 di sini itu balance-nya masih 288. Lalu menjual 1/9 share dengan 32 US dollar. Nah, pada tenggat waktu untuk memberikan dividen yang mana kita menjual pada tanggal 1 Januari, otomatis kita memberikan dividennya itu tidak lagi 90% teman-teman. Namun hanya memberikan dividen sebesar 80%. Lalu untuk income-nya SIN 1.1 tadi udah nggak 90% lagi, otomatis tinggal 80%, jadinya 288. Nah, untuk balance-nya sendiri pada akhir tahun yakni 268,8. Nah, selanjutnya ini untuk entry jurnal PAM untuk penjualan ya teman-teman. Di sini ada catatan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat karena PAM memegang kendali. Penjualan beberapa saham diperlakukan sebagai transaksi pemilik. Perbedaan tersebut berdampak pada modal di situ. Nah, di sini itu jurnalnya cash pada investment dan additional paid in capital. Cashnya 40 tadi, investmentnya 32 seperti yang ditulis pada jurnal T tadi, dan additional paid capitalnya 8. Nah, di sini untuk perhitungan NCI-nya untuk balance-nya itu 288 dikali 1/9 hasilnya 3,2. Nah, untuk income-nya otomatis kita tidak memberikan 10% lagi, otomatis kita menaikkan 10% lagi menjadi 20% teman-teman. Jadi income untuk NCI-nya bertambah menjadi 20%, yang mana 36 kita kali 0,2 yakni 7,2. Lalu dividennya juga bertambah seperti itu, jadi 20% kita kalikan 20% hasilnya 4, maka balance at December 31 itu 35,2. Nah, langsung masuk saja ke jurnal kertas kerja. Income from Sun 288 seperti yang ditulis tadi. Income-nya itu sin 1,1 namun kita kalikan dengan 80%, dividennya dibagi menjadi 16, lalu investment instan menjadi 12,8. NCI sudah kita hitung tadi 7,2, dividennya 4, dan NCI interestnya dan non-controlling interestnya sebesar 3,2. Common stock 200, retained earnings 100, goodwill 200, investment insan menjadi 256, dan non-controlling interestnya bertambah menjadi 64 gitu. Nah, di sini tuh ada penjualan interim kasus ketiga ya nah, teman-teman. Namun nggak ada kasusnya, jadi cuma dikasih kayak inian aja sih. Cuman dikasih kayak teks-teks gini aja. Penjualan interim kehilangan pengendalian. Pertama, memperluas akun investigasi dengan mengakui pendapatan sebagai tahun sebagaimana mestinya. Yang kedua, menentukan book value dari pecahan investasi yang dijual, lalu membandingkan dengan harga jual. 4. Catat keuntungan atau kerugian pada perbedaan. Yang kelima, induk tidak lagi mengkonsolidasikan anak karena hubungan itu telah bubar, dan induk akan menggunakan metode ekuitas atau nilai wajar. Jadi induk ini kehilangan pengendalian yang otomatis sahamnya itu tidak lebih besar dari 50%, makanya tidak ada hubungan parents and subsidiary lagi. Jadi udah nggak ada konsolidasi lagi, dan induk akan menggunakan metode ekuitas atau nilai wajar. Begitu teman-teman. 8.3 Transaksi saham anak perusahaan. Consolidation, change in ownership interest. Tindakan anak perusahaan, yaitu di mana tindakan anak perusahaan meningkatkan bagian income, yaitu anak perusahaan menerbitkan saham tambahan untuk induk. Lalu kedua, anak perusahaan memperoleh kembali saham dari NCI atau non-controlling interest. Tindakan anak perusahaan itu mengurangi bagian induk, di mana anak perusahaan menerbitkan saham tambahan untuk non-control interest, dan juga anak perusahaan memperoleh kembali saham dari induk. Selanjutnya lanjutannya yaitu tindakan anak perusahaan yang tidak mempengaruhi kepemilikan, di mana anak perusahaan menerbitkan saham untuk induk dan non-controlling interest, lalu anak perusahaan juga menerbitkan pemecahan saham atau dividen saham.
Contoh pertama yaitu anak menerbitkan saham untuk induk. Jadi PAM itu memiliki 80% dari SAN diperoleh dengan harga 180. Cost of 80% of SAN-nya itu 180, implied value of SAN-nya itu 225, book value of SAN-nya itu 200. Jadi mendapatkan goodwill sebesar 25. Jadi SAN mengeluarkan saham tambahan untuk PAM, saham yang beredar meningkat dari 10.000 menjadi 12.000. Di mana sebelumnya PAM itu memiliki 8.000 dari 10.000 atau 80% saham, tetapi sekarang memiliki 10.000 dari 12.000 saham, yaitu 83,33%, yaitu meningkat sebesar 3,33%. Pencatatan PAM, yaitu PAM memperoleh saham tambahan langsung dari SAN pada nilai buku sebesar 40, yaitu 20 per saham, di mana di jurnalnya itu investment in SAN 40, kasnya itu 40. Jika PAM telah membayar 70 di atas nilai buku atau 30 di bawah nilai buku, hanya jumlah DND yang akan berubah. Analisis berikutnya itu menunjukkan jumlah goodwill yang berbeda yang akan digunakan dalam lembar kerja konsolidasi. Lalu lanjutannya itu membahas bagaimana pencatatan investasi PAM di perusahaan SAN, khususnya bagaimana perubahan nilai goodwill atau kelebihan harga beli atas nilai buku ekuitas yang terjadi saat PAM membeli saham tambahan SAN dengan harga berbeda dari nilai bukunya. Jadi yang pertama itu sebelum transaksi ini yaitu ada ekuitas SAN sebesar 200, goodwillnya 25, total nilainya itu 225. Lalu investasi PAM di SAN 180, bagian ekuitas SAN milik PAM itu 160, goodwillnya itu 20. Jadi total nilainya itu 180. Setelah PAM membeli saham tambahan SAN, nilai goodwill itu bisa naik atau turun tergantung harga yang dibayar PAM untuk saham tambahan SAN. Jadi ada beberapa skenario. Yang pertama, jika ekuitas SAN setelah penerbitan saham itu dijual di nilai buku sebesar 40 itu 240, lalu dijual di atas nilai buku atau sebesar 70 yaitu 270, jual di bawah nilai buku itu 30. Lalu investasi PAM setelah pembelian itu 220, 250, 210. Bagian ekuitas milik PAM 200, 225, 191,7. Lalu goodwill baru yaitu 20, 25, dan 18,3. Jadi total nilainya itu 220, 250, dan 210. Dimana inti dari penjelasan itu yaitu jika PAM membeli saham SAN dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya, goodwillnya itu akan naik. Tapi jika PAM membeli saham SAN dengan harga lebih rendah dari nilai bukunya, goodwill itu akan turun. Jadi goodwill itu adalah selisih antara harga yang dibayar PAM untuk saham SAN dengan nilai buku ekuitas yang didapat PAM. Lalu terdapat catatan penting di mana goodwill itu penting untuk mencerminkan nilai yang dibayar saat akuisisi, misalnya karena reputasi atau potensi bisnisan di masa depan. Lalu tabel di atas itu merupakan perubahan angka secara langsung sesuai skenario harga pembelian saham. Jadi kesimpulan sederhananya yaitu goodwill itu bisa merubah atau naik turun tergantung seberapa mahal atau murah PAM membeli saham tambahan SAN dibandingkan nilai buku saham tersebut. Contoh 2, anak menerbitkan saham untuk bayar luar PAM memiliki 8% dari SAN, dijual dengan harga 180 dengan cost 80% dari SAN 180 dan total value dari SAN 125 dan book value dari SAN 200 dan eksis goodwill-nya 25. SAN menerbitkan saham tambahan untuk tes luar, saham yang beredar meningkat lebih dari 10K menjadi 12K. PAM telah memiliki 8K dari 10K, 80% tapi sekarang memiliki 8K dari 12K saham dengan pencatatan baru yaitu 66,67%. Sebelum penjualan, pengukuran goodwill PAM tidak berubah ketika SAN menerbitkan saham ke entitas luar, tapi nilai investasinya di akun SAN berubah. Dengan pencatatan SAN equity 200, goodwill-nya 25, kemudian total value-nya 225, pada PAM investment 180 dan PAM share dari BV-nya dari ekuitas 160 dan goodwill 20 dengan total value 180 dengan pencatatan sell pada book value, kemudian sell lebih besar dari book value dan sell lebih kecil dari book value sebagai berikut, yaitu SAN equity setelah dengan pencatatan 240, 270, dan 230 dan PAM investment current balance-nya 180, 180, 180 dan PAM share dari ekuitas 160, 180, 150,3 dengan all goodwill-nya 20, 20, 20 pada
new balance investmentnya itu 80, 200 dan 1,3 dengan adjustmentnya 0 plus 20 dan minus 6,7. Jurnal pencapaian pump dengan $40 itu tidak perlu entry, kemudian $70 dengan investment pedasan, debit dengan biasanya adjustment lebih capital sebesar $20 dan $20 untuk $30-nya kita perlu pencatatan dengan akun debitnya penambahan uang penambahan pada modal yaitu 6,7 dan kreditnya investment pedasan 6,7. Contoh ketiga, anak membeli saham treasury dengan POP memiliki 8% dari SON dengan nilai buku 160 dengan biaya yang sama dengan nilai buku dengan catatan 80% dari SON 160 dengan implied value dari SON 200 dan BV-nya dari SON 200 dan excess dari goodwill-nya 0. Dengan POP memegang 8K dari 10K saham beredar SON 80%, SON memperoleh kembali 0,4K saham dari pihak luarnya. Kemudian POP sekarang memegang 8K dari 9,6K dengan saham beredar dengan perhitungan prestasi yang baru yaitu 83,33%. Untuk sebelum pembelian saham treasury, tidak ada goodwill sebelumnya, tidak ada yang dibuat oleh SON yang membeli saham treasury. POP menyesuaikan saldo di akun investasinya. Jadi untuk pencatatan yaitu SON ekuitas SON 200 dan goodwill-nya 0 seperti yang ada pada catatan, goodwill tidak ada sebelumnya. Untuk value-nya 200 dan POP investment pada SON 160 dan POP share dari book value equity 160, goodwill-nya 0 tetap 0 dan total value-nya 160. Dan pencatatannya untuk buy pembelian sama dengan book value dan pembelian lebih besar daripada book value dan pembelian lebih kecil daripada book value sebagai berikut yaitu ekuitas pada SON setelah 192, 188 dan 194. Kemudian investment POP current balance-nya 160, 160 dan 160. Kemudian untuk share dari ekuitasnya 160, 156,7 dan 161,7 dengan goodwill lamanya 0 dan 0. Kemudian total new balance investmentnya 160, 156,7, 161,7 dengan adjustment yang diperlukan. Pada book value sama pada saat pembelian yaitu 0, kemudian book value lebih kecil daripada pembelian yaitu minus 3,3 dan pembelian lebih kecil daripada book value yaitu kita tambahkan 1,7. Penyesuaian POP. Entry POP saat SON membeli saham treasury dari pihak luar atau non controlling interest yaitu treasury stock pembelian untuk $8, tidak perlu entry yang diperlukan. Dan treasury stock pembelian pada saat $12 itu terdapat entry yang diperlukan dengan catatan debit penambahan pada modal 3,3 dan kreditnya investasi pada SON 3,3. Kemudian treasury stock yang dibeli untuk $6 diperlukan pencatatan yaitu investment pada SON debitkan sebesar 1,7, kemudian kreditnya penambahan pada modal sebesar 1,7. Anak melakukan stock split atau stock splitting dengan anak perusahaan dapat menerbitkan dividen saham atau saham perpecahan dengan dampak proporsional terhadap pengendalian induk atau CI, controlling interest, dan NCI, non-controlling interest dengan persentase kepemilikan tidak berubah dan dividen saham mengkapitalisasi sebagian dari laba ditahan anak perusahaan.